Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Welcome to JC Ministry dalam berkat pagi gitu ya kan. Beberapa waktu karena kami ada di Amerika beberapa waktu tidak sempat menyapa Bapak Ibu bersama dalam berkat pagi. Tapi saat ini kami sedang berada di Philadelphia. Dan pagi hari ini bersyukur boleh bersama dalam berkat pagi. Bapak Ibu yang sudah bersama bergabung boleh tulis di live chat. Tuhan benteng hidupku. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada perlindungan, tidak ada sesuatu yang hebat yang dapat terjadi di luar semua kekuatan Tuhan. Dan mari sebelum kita melanjutkan renungan pagi kita pada saat ini, kita bersama menghampiri Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa yang Tuhan masih percayakan buat kami, buat kesempatan kami boleh kembali untuk ada dalam hari yang baru. Kami boleh bersaat teduh, kami boleh mengucap syukur dan merenungkan setiap firman Allah. Dan kami tahu bahwa tidak ada Tuhan yang sama seperti Engkau Tuhan, yang senantiasa menyertai kami, memberikan anugerah-Mu dan penyertaan-Mu sangat luar biasa buat kami. Hari ini hamba berdoa dengan semua keterbatasan hamba-Mu, biar Engkau mengurapi, Engkau memberikan hikmat, menaruhkan perkataan-Mu, sehingga setiap firman yang akan disampaikan itu sungguh menjadi pesan Tuhan, kekuatan Tuhan buat setiap kami dan mengubahkan, menjamah, menyembuhkan, memerdekakan setiap kami. Hamba berdoa Roh Kudus campur tangan tolong kami, dan dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amen. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Sekali lagi berharap semuanya dalam keadaan baik-baik. Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan bahwa Tuhan itu perlindungan. Dia benteng hidup. Dia kekuatan kita. Seperti saya katakan kemarin bahwa ada satu lagu yang saya ciptakan yang kemarin beberapa hari lalu barusan rilis. Tuhan benteng hidupku, dan jika Tuhan berkenan nanti albumnya sedang dalam proses dan akan launching segera nanti saudara ya. Dan lagu ini berkata bahwa Tuhan itu benteng hidup kita. Mau taufan, mau gelombang datang, Tuhan itu yang akan menjadi benteng itu yang melindungi kita. Yang kalau ada orang misalnya saudara ketika dia mungkin di tengah lapangan yang luas dan kemudian ada serangan musuh, baik tembakan maupun mungkin hal-hal yang jahat, panah pada waktu dulu kan, tembakan saudara atau musuh yang datang menyerang tiba-tiba. Orang-orang akan berlari ataupun taruhlah gempa bumi atau hal-hal yang tiba-tiba menyerang seseorang. Orang akan berusaha untuk melindungi, mencari tempat perlindungan. Mereka ke tempat-tempat yang bisa menaungi mereka. Dan pada zaman dulu saudara kalau benteng itu adalah sesuatu yang dimana berlapis-lapis. Ada yang tebalnya bervariasi saudara. Tapi saya ingin bagikan pada pagi hari ini bahwa seperti dalam pemazmur berkata dalam Mazmur 46 saudara. Mazmur 46 di situ dikatakan bahwa Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, jadi dikatakan bahwa Allah itu adalah tempat bagi kita itu dia perlindungan. Yang pertama perlindungan. Bahwa kalau kita datang berlindung kepada Tuhan, kita akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Tuhan melindungi umatnya, tapi kalau kita keluar dari perlindungan Tuhan, bagaimana Tuhan bisa melindungi kita? Saudaraku yang kekasih, dikatakan bahwa dia perlindungan kita. Dia katakan tempat perlindungan, artinya suatu tempat, place, di mana di situ kita bisa datang dan kita akan dilindungi. Saudaraku, jadi itu berbicara suatu, maukah kita datang ke tempat kediaman Allah? Maukah kita datang berlindung kepada Tuhan? Datang ke suatu tempat di mana di sana ada perlindungan Tuhan. Dan saudara, ketika kita datang dalam perlindungan Tuhan, engkau akan merasakan sekalipun badai, sekalipun ada gelombang, sekalipun dikatakan riuh, dikatakan ombak gelombangnya. Daud katakan, tetapi aku akan tetap aman, tenang di dalam tangan Tuhan. Saudara, orang yang berlindung di sana dikatakan akan mendapatkan kekuatan baru. Saudara, artinya bahwa tidak selalu kita mungkin dalam keadaan kuat, tidak selalu kita dalam keadaan bersemangat, tidak selalu kita dalam keadaan yang on fire. Ada saatnya mungkin engkau kehilangan semangat, engkau kehilangan pegangan. Saudara, beberapa waktu saya share dengan ada seorang
jemaat kami dan dikatakan dia merasa kadang lemah. Saudara, saya katakan bahwa keadaan yang kadang kita lemah itu bukan hanya kepada orang-orang pada umumnya. Semua orang termasuk hamba-hamba Tuhan. Ada saatnya kita ada di dalam kelemahan. Tapi yang Tuhan katakan datang ke tempat, a place di mana di sana kita akan mendapatkan perlindungan dan kekuatan daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan dikatakan apa? Setelah itu yang menjadi satu jaminan, dia katakan sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Terbukti artinya bahwa saya percaya hanya orang yang terus ada dalam perlindungan Allah, orang yang terus mengalami kekuatan daripada Tuhan, yang akan melihat selalu ada pertolongan Tuhan, dan pertolongan itu nyata, terbukti, real, saudara. Dan itu bukan berarti tiba-tiba simsalabim. Kadangkala pertolongan Tuhan itu datang ketika dia mengizinkan mepet-mepet, kita terus berharap, kita datang ke tempat perlindungannya, dikuatkan, tapi belum terjadi. Tapi at the end, pada waktu Tuhan, saudara akan mendapatkan bahwa pertolongannya itu sangat terbukti, saudara. Karena Tuhan itu yang menjadi benteng hidup kita, bukan kekuatan kita. Manusia sehebat-hebatnya, manusia itu hanyalah ciptaan. Tetapi yang hebat adalah siapa yang menciptakan Anda dan saya, Tuhan. Dia katakan yang tidak pernah lelah, tidak pernah tertidur, yang selalu menjaga, memelihara, menyertai kita dengan tangannya yang kuat, sanggup melindungi kita dari bahaya. Dikatakan ayat 3, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara, ini bukan hanya soal dikatakan oh ya terjadi resesi, terjadi yang kita tahu hari-hari ini efek dari corona, dan terjadi mungkin krisis-krisis secara ekonomi dan krisis sosial, dan masih banyak lagi terjadi, saudara, di bangsa Indonesia maupun di setiap kota-kota, di setiap bangsa-bangsa yang ada di dunia. Semua orang mengalami. Bahkan dikatakan dengan ekstrim, dikatakan sekalipun bumi berubah artinya sesuatu yang tadinya biasa, kemudian terjadi perubahan yang mungkin signifikan, perubahan yang kaget, yang ekstrim. Tapi saudara, bukan berarti Tuhan tidak di sana. Jika Tuhan ada di sana, jika Tuhan perlindungan kita, kota benteng kita, dikatakan kita tidak akan takut. Dikatakan sekalipun gunung-gunung goncang dalam laut. Saudara, kalau gunung yang di luar saja, yang bukan dalam laut itu saja meletus, itu orang udah pada takut. Apalagi kalau gunung-gunung di dalam laut saja yang tidak pernah mungkin terdeteksi, orang yang sedang, kemudian ketika gunung yang dalam laut itu meletus ataupun goncang, pasti terjadi tsunami. Artinya itu akan terjadi hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang menakutkan. Tapi sekali lagi firman Tuhan mendatangi kita dan berkata, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Jadi gunung-gunung itu juga goyang, gempa bumi in everywhere. Setiap kota, setiap cities, setiap bangsa, setiap tempat dimanapun terjadi hal-hal yang menakutkan, saudara. Firman Allah berkata, ayat 5, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saudara, firman Allah berkata bahwa ketika kota Allah itu dikatakan Allah ada di dalamnya, dia katakan apa, saudara? Dikatakan tidak akan goncang. Jadi saudara berbicara suatu pribadi, berbicara suatu kehadiran pribadi Allah yang menjadi benteng hidup kita, benteng perlindungan suatu kota, suatu bangsa, suatu keluarga, suatu pekerjaan, suatu pelayanan, gereja Tuhan, dan bahkan pribadi kita masing-masing yang adalah juga bait Allah. Dikatakan bahwa jika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, di dalam kota, di dalam keluarga kita, di dalam seluruh area hidup kita, sekalipun di luar goncangan, sekalipun di luar terjadi hal-hal yang menakutkan, tapi kota Allah adalah tempat di mana engkau dan saya akan merasakan ketenangan, keamanan, karena Tuhan ada di dalamnya. Jadi berbicara soal perlindungan Tuhan, soal Tuhan yang menjadi pribadi yang hadir dalam kehidupan kita. Engkau dan saya mungkin ada di tengah kondisi-kondisi yang menakutkan, tapi jika Kristus ada di dalam kita, kita akan tetap kuat, kita akan tetap ada dalam perlindungan, kita akan merasakan bahwa tidak akan tergoncang karena Yesus hadir dalam hidup kita. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewatin lembah
taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Bapak Ibu percaya jika Dia menjadi benteng kehidupan kita, goncangan apapun Anda tetap merasakan ketenangan, keamanan yang daripada Tuhan. Mari kita buka tangan kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami tahu bahwa banyak kali kami ada di dalam lembah kelam, di tengah lautan yang luas, yang dimana kami takut gelombang, riuh bunyinya. Dia katakan bahwa ombak-ombak yang besar menghadang kami. Tapi kami mau datang berlindung ke tempat perlindungan Allah. Kami tahu di sana ada kekuatan. Kami tahu di sana ada perlindungan sehingga kami tidak akan ikut tergoncangkan. Sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang, gunung dalam laut juga mengalami riuhnya gelombang. Tapi kami tahu bahwa tidak akan pernah tergoncang ketika Engkau hadir menjadi pribadi di dalam menjadi pribadi yang hadir dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, beri kami kekuatan, berikan kami Tuhan pengertian untuk bahwa kami harus datang ke tempat di mana Engkau berdiam, ke kota kediaman Allah di mana Engkau ada di sana. Tuhan, buat kami menjadikan Engkau bukan hanya yang menyelamatkan kami, tapi kami mau datang kepada Tuhan senantiasa, datang dalam meminta perlindungan Allah, datang tinggal dalam kota kediaman Allah dan menghadirkan Engkau dalam hidup kami setiap saat. Hamba berdoa buat setiap kami yang hadir menyaksikan tayangan pada saat ini, siapapun kami, dimanapun kami berada, kami berdoa biar kuasa hadirat Allah menjangkau setiap kami. Engkau yang tahu permasalahan kami, Engkau yang tahu pergumulan kami, dan kami tahu biar Engkau berikan rasa aman, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan anugerah buat kami, supaya kami terus mengetahui bahwa tidak ada hal yang menakutkan di luar sana yang dapat menghancurkan iman kami, melemahkan kami, membuat kami gentar. Jika Tuhan adalah penolong, jika Tuhan adalah benteng hidup kami, dan pertolongan-Mu itu akan selalu terbukti. Kami akan lihat setiap hari. Kadangkala belum langsung kami lihat, kadangkala kami harus perlu bersabar untuk melihat penyertaan-Mu, untuk melihat Engkau menjawab setiap pergumulan kami, untuk melihat kami berada di dalam gelombang yang besar, tapi kami tidak terhanyut. Kami tidak tergoncang, tapi kami tetap mengalami kekuatan yang baru. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar hadirat kuasa Tuhan turun buat setiap kami dimanapun berada, di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri kekuatan kepada kami. Kalau ada di antara kami yang sedang bergumul dalam pekerjaan, di dalam keluarga, Tuhan tolong campur tangan dengan luar biasa. Ada beberapa jemaat Tuhan yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, mendapatkan pekerjaan, dan kami tahu itu karena Tuhan yang luar biasa. Ada orang-orang juga yang mengalami kesembuhan, dan kami tahu itu tangan Tuhan yang luar biasa. Kami sepakat berdoa dimanapun setiap kami berada, perlindungan Allah turun buat setiap kami, keluarga kami dimanapun berada, anak cucu, orang tua, suami, istri, adik kakak kami, keluarga besar, orang-orang yang kami kasihi, bungkus dengan darah-Mu, lindungi Tuhan. Dan kami tahu tidak ada hal yang buruk yang dapat menyerang kami, karena Tuhan perlindungan kami. Kami ucapkan shalom, kami ucapkan mujizat kesembuhan, kami ucapkan berkat Allah, kami ucapkan kekuatan baru, pintu-pintu yang terbuka, kami ucapkan pembelaan Tuhan, kami ucapkan pemulihan terjadi, kami ucapkan hadirat kuasa Allah menguasai kami, mengubah kami, membuka hati dan pikiran kami untuk selalu tahu bahwa Tuhan hadir dalam hidup kami. Perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu akan selalu terbukti di dalam nama Yesus. Kami buka tangan kami dan menerima berkat daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini, esok, sampai Yesus datang kedua kali. Demi nama Yesus, yang percaya katakan amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih sudah bersama kembali dalam berkat pagi. Jangan lupa jam 6 pagi kita akan hadir kembali dari Amerika. Saya bersama suami Pastor David Novendus akan ada di setiap pelayanan selama kami di Amerika. Kami akan melayani di IBC jam 7 malam pada hari Sabtu, IBC Philadelphia, dan juga pada jam 10 pagi hari Minggu di IBC Philadelphia, tempat pengembalaan dari Pastor Veritasik. Dan juga kami akan melayani juga di Rhode Island jika pada Jumat depan. Dan juga kami akan hadir melayani bersama dengan jemaat Tuhan
favor of God di Los Angeles nanti. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa pada malam hari juga akan ada tayangan healing worship maupun juga revival, renungan malam. Dan stay tune terus, jangan lupa untuk bagikan kepada teman keluarga yang lain. Dan jangan lupa untuk bagikan juga lagu Benteng Hidupku, Tuhan Benteng Hidupku, supaya boleh menjadi kekuatan bagi banyak orang. Terima kasih buat setiap doanya. Jangan lupa kirimkan ke nomor yang telah tertera. Kami terus bersama tim berdoa dan kami percaya mujizat selalu, pertolongan Tuhan selalu nyata. Ada banyak orang yang mengirimkan WhatsApp dan berkata bahwa mengalami pertolongan Tuhan. Sekali lagi, maju terus, jangan pernah menyerah. God bless you always.